Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bagaimana mewariskan anak ideologis? Salah satu kewajiban setiap muslim adalah mewariskan nilai-nilai Islam dan dakwah kepada anak-anak mereka atau kepada generasi muda setelah mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Am kuntum syuhada'a idh hadara Yaqubal maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Apakah kamu menjadi saksi saat maut akan menjemput Yakub ketika dia berkata kepada anak-anaknya, Ma ta'buduna min ba'di, apa yang kamu sembah sepeninggalku nanti? Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, yaitu Ibrahim, Ismail dan Ishak, yaitu menyembah Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya berserah diri kepadanya. Ini dalam surat Al-Baqarah ayat 133. Dalam ayat lain Allah berfirman, Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim zurriyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka takut kepada Allah, bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Ini dalam surat An-Nisa ayat ke-9. Dalam realitanya, ada 4 golongan orang tua dalam upaya mereka mewariskan dakwah kepada generasi setelah mereka. Kita klasifikasi orang tua mempunyai anak-anak biologis, anak-anak nasab atau anak-anak keturunan. Di sisi lain, ada anak-anak yang bukan keturunan mereka, anak-anak orang lain sebagai generasi setelah mereka. Maka golongan pertama yaitu golongan orang tua yang berhasil mendidik anak nasabnya, anak-anak biologisnya atau anak-anak keturunannya menjadi anak ideologi Islam. Dan mereka juga berhasil mencetak banyak anak-anak yang bukan anak nasabnya, anak orang lain, menjadi anak-anak ideologi Islam. Ini golongan yang pertama. Adapun tipe kedua, yaitu orang tua yang gagal mendidik anak nasabnya, anak keturunannya, anak biologisnya menjadi anak ideologi Islam. Al-Quran mengisahkan anak Nabi Nuh alaihissalam, di mana anak Nabi Nuh yang bernama Kan'an tidak bisa dididik menjadi anak-anak ideologi. Dan ini menjadi contoh
buat kita semua. Karena tidak semua orang tua itu berhasil mendidik anak-anak keturunan mereka, anak-anak nasab mereka menjadi anak ideologis Islam. Namun, mereka berhasil mencetak banyak anak-anak yang bukan anak nasabnya, yaitu anak-anak orang lain, menjadi anak ideologi Islam. Ini tipe yang kedua. Adapun tipe yang ketiga, yaitu orang tua yang berhasil mendidik anak nasabnya, keturunan mereka menjadi anak-anak ideologi Islam. Mereka berhasil mendidik anak-anak mereka, keturunan mereka, anak cucu mereka menjadi anak ideologi Islam. Namun, mereka tidak turut serta, tidak ikut berdakwah untuk mencetak anak-anak yang bukan anak nasabnya, anak-anak orang lain, agar mereka juga menjadi anak-anak ideologi Islam. Sayangnya di situ, mereka tidak ikut serta, tidak ikut berkontribusi dalam mencetak generasi setelah mereka dari anak-anak orang lain. Adapun tipe yang keempat, yaitu orang tua yang gagal mendidik anak nasabnya, gagal mendidik keturunannya menjadi anak-anak ideologi Islam, dan mereka juga tidak ikut serta berkontribusi mencetak anak yang bukan anak nasabnya, mendidik anak-anak orang lain. Mereka juga gagal dalam hal ini. Gagal mendidik dan mencetak anak yang bukan anak nasabnya menjadi anak-anak ideologi Islam. Gagalnya dua kali. Gagal mencetak anak-anaknya sendiri dan juga tidak ikut serta mencetak anak-anak orang lain menjadi anak-anak ideologi Islam. Nah, dari klasifikasi sederhana ini, tentu golongan yang pertama adalah golongan yang paling sukses. Mereka akan meninggalkan dunia ini dengan senyum kepuasan dan kebanggaan sebagai seorang muslim, karena mereka telah berhasil melakukan taurithul amal, mewariskan amal Islam kepada banyak anak-anak muda, baik anak-anaknya sendiri maupun anak orang lain. Ada golongan yang kedua. Golongan kedua adalah golongan yang telah berusaha mendidik anak nasabnya, mendidik keturunannya, tapi karena kurang tepat atau kurang ilmu dalam pola asuhnya, maka anaknya sendiri tidak mengikuti jalan orang tuanya. Walaupun kurang sukses dalam mendidik anaknya sendiri, namun mereka masih memiliki kebanggaan karena mereka turut serta dalam barisan dakwah, dan mereka berhasil banyak mencetak anak-anak yang bukan anak nasabnya, anak-anak orang lain menjadi anak-anak ideologis. Mereka ikut berkontribusi, berperan mendidik generasi anak-anak orang lain, mendirikan majelis taklim, mendirikan rumah Quran atau PAUD, pendidikan anak usia dini tentang Al-Quran. Mereka berkontribusi dan mereka berhasil, namun mereka gagal mendidik anak-anak mereka sendiri. Dan golongan yang ketiga
adalah golongan orang tua yang cukup sukses dan menjadi panutan, menjadi teladan dalam mendidik anak-anak nasab mereka, dalam mendidik anak keturunan mereka. Namun mereka ini perlu introspeksi diri. Walaupun mereka berhasil mendidik anak-anak keturunannya, tapi mengapa mereka tidak turut berdakwah kepada anak-anak yang bukan anak nasabnya, yang semestinya mereka bisa mendidik dengan mencontoh keberhasilan mereka dalam mendidik anak-anak nasab mereka. Kelalaian dalam berdakwah ini nanti akan dimintai pertanggungjawabannya kelak di yaumil akhir. Ya, di yaumil hisab akan diminta pertanggungjawabannya karena ketidakpedulian mereka terhadap lingkungan dan generasi setelah mereka, yaitu ikut mendidik anak-anak yang bukan keturunan mereka. Ini golongan yang ketiga, yaitu berhasil mendidik anak-anaknya sendiri, anak nasabnya, tapi tidak ikut berdakwah, tidak ikut membangun generasi terhadap anak-anak yang bukan keturunan mereka. Adapun golongan yang keempat adalah golongan orang tua yang tidak faham apa arti mereka hidup dan menghidupkan. Inilah golongan orang tua yang gagal dan jahil, bodoh, yang hanya bisa bangga dengan keberhasilan materi, gengsi, dan gelar-gelar semu untuk dirinya dan anaknya. Mereka tak peduli dengan peradaban manusia dan peradaban Islam. Nggak peduli anaknya paham agama atau tidak. Tidak bisa berhasil mendidik anaknya menjadi anak-anak ideologi Islam, dan juga tidak mau tahu dan peduli terhadap lingkungannya dan mendidik anak orang lain. Gagal dua kali. Gagal di keluarganya, gagal di masyarakatnya dalam mendidik generasi. Pertanyaannya bagi diri kita, maka termasuk orang tua yang manakah diri kita ini? Termasuk orang tua yang manakah diri kita ini? Apakah golongan yang pertama yang sukses dalam mendidik anak keturunannya, juga mendidik anak-anak keturunan, anak-anak orang lain menjadi anak-anak ideologi Islam, atau menjadi golongan kedua yang gagal mendidik anak keturunannya, tapi dia berhasil mendidik anak-anak orang lain menjadi anak-anak ideologi Islam. Atau golongan yang ketiga, yaitu mereka berhasil mendidik anak-anak mereka, keturunan mereka, anak cucu mereka menjadi anak-anak ideologi Islam. Namun mereka tidak turut serta berdakwah, tidak turut serta membangun generasi dari anak-anak orang lain. Atau mungkin yang keempat, gagal mendidik anak mereka sendiri dan tidak mau tahu terhadap generasi anak-anak orang lain. Dan ketahuilah bahwasanya masing-masing kita nanti akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap tugas ini, tugas mendidik anak-anak kita dan juga anak-anak orang lain menjadi anak-anak ideologi Islam. Dan semoga kita terus berusaha menjadi orang tua golongan yang pertama sampai akhir hayat kita nanti.
Karena mereka inilah sebaik-baik orang tua. Mereka inilah yang sukses. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro wa quduhan nasu wal hijaratu 'alaiha malaikatun gilazun sidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun." Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu, anak keturunanmu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang mereka tidak durhaka terhadap Allah, terhadap apa-apa yang diperintahkan kepada mereka. Dan mereka, para malaikat ini, selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Ini dalam surat At-Tahrim ayat 6. Kita juga tidak ingin meninggalkan generasi, baik anak cucu kita maupun anak-anak orang lain, sebagai generasi yang lemah, yang hanya menuruti syahwat mereka, yang mengabaikan perintah agama. Allah berfirman, "Fakhalafa min ba'dihim khalfun ada'us sholata wattaba'us syahwat fasawfa yalqawna goya." Kemudian datanglah setelah mereka generasi pengganti, yang mereka ini, generasi ini mengabaikan sholat dan mengikuti syahwatnya. Mereka inilah kelak akan menjadi generasi yang tersesat. Dalam surat Maryam ayat ke-59. Semoga hal ini menjadi renungan bagi kita untuk terus menjaga, mendidik anak keturunan kita, juga anak-anak orang lain, membangun generasi agar mereka menjadi generasi Islam yang kuat. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.